Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syufatul Hakim, dosen di program studi kimia Universitas Palangkaraya. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen dan video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti proses seleksi tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu bersama tim teaching lainnya yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah sensor dan elektroanalisis. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa di semester 4 dengan bobot sebesar 2 SKS. Kemudian mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang ada dalam rumpun kimia analitik yang membahas tentang teknik analisis, khususnya terkait di bidang sensor dan elektroanalisis, di mana materi pembelajaran mengikuti pengertian dan dasar sensor, kemudian ada fabrikasi sensor, kemudian ada pengertian dan dasar elektroanalisis, kemudian ada potensiometri, kemudian ada elektrografimetri, kemudian ada voltametri, kemudian ada kolumetri, kemudian ada konduktometri. Nah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini mengikuti CPL yang sudah ditentukan oleh program studi. Adapun CPMK dari mata kuliah ini antara lain, yang pertama itu ada CPMK 1, di mana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sensor dan teknik analisis dalam pengukuran serta aplikasinya. Kemudian untuk CPMK 2 itu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja, kemudian fabrikasi, serta aplikasi sensor berbasis elektrokimia dan nanomaterial. Sedangkan CPMK 3 itu mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik elektroanalisis, termasuk elektrografimetri, kemudian voltametri, kemudian ada potensiometri, kemudian ada kolumetri, dan ada konduktometri dalam analisis kimia. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah dengan tatap muka atau luring, yang dijalankan dengan sistem DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana pada mata kuliah ini metode pembelajaran dilakukan secara ceramah, kemudian ada diskusi, kemudian ada tugas kelompok, dan terakhir itu ada case method, yang dimana memprioritaskan keaktifan dari setiap mahasiswa. Kemudian referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi artikel dari tim teaching, kemudian ada buku karya lain, serta artikel jurnal internasional bereportasi yang memiliki kebaharuan serta mengikuti perkembangan dalam bidang sensor dan elektroanalisis. Nah, sedangkan untuk sistem penilaian itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu aktivitas partisipasif dengan bobot sebesar 10%, kemudian ada case method dengan bobot 40%, kemudian ada penugasan mandiri dan terstruktur itu sebesar 5%, kemudian ada kuis sebesar 5%, kemudian ada ujian tengah semester atau UTS itu sebesar 20%, dan yang terakhir itu adalah ujian akhir semester atau UAS sebesar 20%. Sehingga total dari keseluruhan bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah 100%. Nah, berikut adalah salah satu cuplikan atau rekaman dari video perkuliahan. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, kita mulai dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, jadi di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengantar sensor ya. Ini adalah pertemuan yang kedua. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis material dalam sensor kolorimetri. Nah, sebelum kita mulai, perlu saya jelaskan beberapa capaian pembelajaran dan sub CPMK di dalam mata kuliah ini. Yang pertama itu, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja, fabrikasi, serta aplikasi sensor. Jadi setelah teman-teman selesai di mata kuliah yang pertemuan kedua ini, nanti bisa menjelaskan bagaimana prinsip, kemudian bagaimana cara fabrikasi atau pembuatan, serta bagaimana aplikasi dari suatu sensor. Kemudian sub CPMK, itu ya, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis material sensor kolorimetri. Oke, sebelum kita mulai di pertemuan yang kedua ini, mungkin ada yang masih ingat materi minggu lalu. Apa itu sensor? Oke, silahkan. Sensor itu alat yang berguna untuk mendeteksi perubahan energi dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik atau sinyal lainnya. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa tadi? Oke, Mbak Anggi ya. Jadi perlu kita flashback di pertemuan sebelumnya. Yang ini ya, sensor adalah alat yang mampu untuk mendeteksi perubahan energi dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik, gitu ya. Atau sinyal lainnya. Sinyal lainnya bisa berupa perubahan warna. Kemudian sensor kimia itu alat analisa yang berisi reagen kimia untuk mendeteksi analit atau zat kimia tertentu dan menghasilkan sinyal elektrik atau sinyal lainnya. Jadi yang namanya sensor kimia yang dideteksi nanti adalah analit ataupun zat kimia. Kalau misalkan dia sensor fisika, itu berarti dia mendeteksi sifat-sifat fisika, bisa suhu gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita lanjut ke material, itu ada istilah yang namanya kolorimetri. Kolorimetri itu adalah suatu metode yang dikembangkan untuk mendeteksi analit dengan memanfaatkan perubahan warna antara reseptor dan analit. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Ketika suatu sensor itu ya mendeteksi suatu analit atau zat kimia, maka nanti akan terjadi perubahan warna. Contohnya yang tadinya dia colorless atau tidak berwarna, kemudian dia berubah misalkan menjadi biru, blue, ataupun orange, gitu ya, ataupun dia yellow, kuning. Nah, itu adalah prinsip dari metode yang namanya metode kolorimetri. Intinya adalah terjadi perubahan warna sebelum dan sesudah ia berinteraksi dengan zat kimia yang mau kita deteksi tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk mengukur suatu sensor kolorimetri itu kita bisa menggunakan, yang pertama bisa menggunakan spektrofotometer UV vis. Kemudian kita bisa menggunakan smartphone, HP, ponsel. Bisa menggunakan kamera digital, bisa menggunakan scanner, atau bahkan bisa menggunakan visual mata kita sendiri, ya. Nah, untuk yang spektrofotometer, kemudian smartphone, kemudian kamera, scanner, dan visual mata, yang dilihat adalah sama tadi, yang ini, yaitu perubahan warna. Spektrofotometer dia mendeteksi
suatu warna. Smartphone juga akan mendeteksi suatu warna. Bahkan kamera, scanner, bahkan mata kita itu akan mendeteksi suatu perubahan warna. Nah, misalkan seperti ini nih. Dari salah satu jurnal yang ditulis oleh Monisa, ya. Monisa dan kawan-kawan itu menggunakan smartphone, ya. Jadi dia foto dulu, take picture, ya. Sensor yang telah dideteksi atau telah mendeteksi suatu analit, ya. Jadi sebelumnya itu di sini ada preparasi, kemudian setelah dia jadi sensornya, maka di pengambilan gambar menggunakan smartphone dan didapatlah suatu RGB. Ada yang tahu RGB? R red, G green, B blue, ya, red, green, blue. Nah, itu nanti yang akan dikonversi menjadi deret seperti ini, kurva kalibrasi. Prinsipnya sama. Nah, coba di cek yang sebelahnya. Ini hasil penelitian, ya, dari Kamles DKK. Itu smartphone coupled with paper-based chemical sensor for on-site determination of iron. Jadi dia menggunakan HP, smartphone untuk mendeteksi keberadaan dari iron. Iron itu apa? Besi. Hanya dengan menggunakan handphone pada lingkungan dan sampel biologi. Nah, ini adalah kemudahan dalam sensor kolorimetri. Sebelum kita mulai ke material-materialnya, ada pertanyaan? Ya, silahkan. Apa perbedaan sensor kolorimetri dengan metode analisis lainnya? Oke, pertanyaan bagus dari Mbak Joy. Apa perbedaan sensor kolorimetri dengan metode analisis lainnya? Berdasarkan kesimpulan, ya, sensor kolorimetri dibandingkan dengan metode analisis lainnya itu secara penggunaan lebih mudah. Kalau sensor kolorimetri bisa kita bawa kemana-mana. Misalkan teman-teman pergi ke lapangan, pergi ke di luar kampus, ya. Kemudian kalian mau mendeteksi keberadaan logam. Nah, sensor kolorimetri disitulah dia fungsinya, bisa untuk mendeteksi secara langsung, on-site, ya. Nah, perbedaannya dengan metode yang biasa, ya, yang kalian tahu, spektrofotometer, kemudian ada ICP, itu ya, instrumen-instrumen yang tinggi, itu kalian ambil dulu sampelnya, kalian preparasi di lab, ya, kemudian kalian analisis. Nah, nggak bisa sampel instrumen atau metode ICP-MS misalnya dia mendeteksi langsung di tempat. Nah, itu perbedaan dari metode kolorimetri dengan metode yang lainnya. Gimana, jelas? Oke, jelas ya. Baiklah, kita akan lanjut ke material dari kolorimetri sensor. Yang pertama itu ada agar-agar ya. Kemudian ada paper base. Paper base itu kertas saring. Kemudian ada sol gel. Kemudian ada bahan PVC. Jadi ada agarus yang dia dari nabati, ya. Kemudian ada paper base itu dari kertas saring, mau yang kertas saring biasa, mau yang kertas saring Whatman, gitu ya. Ataupun kertas kromatografi itu termasuk di dalam paper based sensor. Kemudian sol gel ini dipabrikasi atau disintesis dari golongan silika, bisa TEOS gitu ya atau TMOS. Kemudian PVC membran ini dari plastik, ya, terlihat dari namanya PVC, polyvinyl
klorida. Nah, materi ini saya ambil dari salah satu publikasi tim pengajar, ya, yang berjudul Colorimetric Sensor for Heavy Metal Ions Detection, a short review. Pengarangnya saya dan satu lagi Pak Roel Bilat. Nah, ini kalian bisa akses secara online. Kemudian yang pertama, agaros atau agar-agar. Jadi agaros ini dia sifatnya non toksik. Non toksik berarti dia tidak beracun. Kemudian ini easy activated and chemically immobilized. Dapat dengan mudah tuh ya diaktifasi dan diimobilisasi. Itu kelebihan dari agaros. Kemudian salah satu contoh itu adalah penelitian dari Alizadeh et al. Dia membuat sensor dari agaros untuk mendeteksi trace nickel ions yang ini. Jadi dia buat sensor, kemudian dia bertujuan untuk mendeteksi keberadaan dari ion nikel. Kemudian penelitian yang lain itu adalah Zargos. Ini Zargos et al. Dia mengembangkan colorimetric sensor berdasarkan agaros membran untuk mendeteksi keberadaan Hg dan Pb. Nah, ini ya, Hg, Pb, ya, dengan menggunakan ligan itu ditizon. Jadi ligan itu nanti yang akan membentuk kompleks dengan logam yang mau kita deteksi. Misalkan Hg, nanti dia akan membentuk kompleks dengan ditizon. Kemudian Pb juga akan membentuk kompleks dengan ditizon. Nah, perubahan warnanya itu yang nanti akan muncul di permukaan agaros membrannya. Nah, makanya itu dia disebut dengan agaros membran sensor. Kemudian bagaimana cara pembuatannya? Kalau kalian bayangkan membuat agar-agar, ya, kalian kan beli powder Nutrijel, kemudian kalian tuang ke panci, kalian didihkan, ya. Kemudian setelah dia dingin, kalian buat dia dicetakkan. Tapi kalau Nutrijel kan dia tebal ya, kita buat makan. Tapi kalau yang ini dia tipis. Nah, jadi ketika dia sudah kering, sudah dingin, nanti akan terbentuk matriks yang dia transparan dan tipis. Nah, seperti itu cara membuat agaros film atau agaros membran. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang sudah menggunakan agaros membran. Nah, coba bisa dilihat yang pertama ini ya, dia colorless, enggak berwarna. Ketika dia mendeteksi Pb timbal, ya, maka dia akan berubah menjadi orange. Kelihatan ya orange. Jadi agaros plus ditizon setelah dia mendeteksi keberadaan Pb, maka dia akan memberikan warna orange. Jadi sensor yang tadi dia colorless berubah menjadi orange. Nah, dari situ secara simpelnya kita sudah bisa memahami atau mengetahui bahwa di sampel tersebut ada kandungan logam Pb. Kemudian untuk yang paper base. Nah, paper base ini ya namanya paper ya. Itu bisa berasal dari filter paper, kertas saring yang biasa. Kemudian Whatman filter paper, kertas Whatman. Kemudian ada nylon paper. Kemudian ada chromatography paper, cellulose paper. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Ada yang misalkan kalian punya kertas saring biasa, ya. Kemudian kalian rendam dia atau kalian imobilisasi ligan ke dalam permukaan kertas saring. Setelah dia berhasil terimobilisasi, contoh yang kanan ini, ya,
Ini adalah sensor yang sudah terimobilisasi dengan DT zone yang warnanya green. Setelah dia mendeteksi Hg, maka terjadi perubahan menjadi warna orange. Nah, jadi seperti itu. Oh, ternyata di sampel itu terdapat kandungan merkuri atau kandungan Hg. Jadi bisa diimobilisasi dengan cara banyak ya, ada yang kovalen, ada yang adsorpsi, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada yang sol gel. Nah, sol gel ini contohnya seperti ini. Dia mendeteksi keberadaan nikel dengan ligan furyl dioxim kompleks. Jadi ligannya adalah furyl dioxim FDO, furyl dioxim. Setelah dia mendeteksi nikel, maka akan terbentuk kompleks Ni2+ FDO. Nah, seperti ini. Jadi dia akan terbentuk perubahan warna yang tadinya colorless, kemudian berubah menjadi orange. Kemudian ada PVC membran, Nah, ini PVC membran contohnya. Contoh sensor yang berbasis PVC. Yang tadinya dia orange, kemudian dia berubah menjadi agak kemerahan. Dari kiri ke kanan, dia akan intensitas warnanya akan semakin tinggi. Nah, dari sekian material ini, itu nanti tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana. Mau bisa agarose, bisa paper base, sol gel, PVC. Tergantung nanti ligannya, tergantung nanti sampel apa yang mau dideteksi. Tapi biasanya yang paling banyak itu memang yang menggunakan paper base sensor, karena dia tidak membuat membran lagi, menggunakan kertas saring saja. Kalau ini kan membuat lagi nih, membuat dulu preparasi, kemudian baru terbentuk lapisan film. Kalau ini sol gel juga preparasi baru terbentuk lapisan film. Kemudian yang PVC juga seperti itu. Tetapi yang paper base ini yang paling simple ya. Beli paper base, filter paper, kertas saring, Whatman ataupun yang biasa. Kemudian imobilisasi ligannya ke dalam kertas saring tersebut, kemudian baru bisa diterapkan atau bisa digunakan. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, adakah pertanyaan? Oke, silahkan Mbak siapa? Syahrani, Pak. Oke, Syahrani. Terkait penjelasan Bapak tadi di yang paper base, itu kan ada menyebutkan kertas saring nanti dimasukkan atau imobilisasi ligan. Itu prosesnya bagaimana ya, Pak? Oke, terima kasih Syahrani ya. Nah, untuk proses imobilisasi itu nanti bisa menggunakan proses adsorption. Bisa covalent bonding dan ada yang chemical bonding. Itu nanti di pertemuan selanjutnya, tapi nggak apa-apa, itu pertanyaan bagus. Cara yang paling mudah untuk imobilisasi ligan ke dalam matriks sensor itu adsorpsi. Jadi kita jerap dia ke dalam pori-porinya. Bisa dengan cara direndam atau diimers dengan waktu sekian. Nanti dia akan tertahan di pori-pori kertas saringnya. Nah, ketika dia tertahan, kemudian ada logam, misalkan kita teteskan suatu logam tertentu, maka ligan tersebut nanti akan membentuk kompleks. Nah, warnanya itulah nanti yang muncul di permukaan sensor atau kertas saring tersebut. Nah, untuk yang lebih detailnya nanti kita akan lebih detail menjelaskan di pertemuan selanjutnya. Memang itu ada proses pabrikasi sensor. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri pertemuan kuliah kita dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Selamat pagi dan terima kasih. Demikianlah cuplikan video perkuliahan yang saya ampu. Semoga dapat menjadi gambaran dalam kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah sensor dan elektroanalisis. Kemudian saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang tidak berkenan dalam video ini. Semoga menjadi pembelajaran saya ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai, panitia Serdos, rekan sejawat, dan mahasiswa yang telah membantu dalam proses sertifikasi ini. Akhir kata, saya mohon pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.